Halo Smart Parents, kembali lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai tentang kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Hari ini saya akan bahas mengenai vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Kurang lebih saya akan bahas apa itu HPV, cara penularannya gimana, vaksinnya seperti apa, efek samping vaksinnya seperti apa, dan juga rangkuman efektivitas vaksinnya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu virus HPV? Jadi virus HPV atau Human Papilloma Virus itu adalah virus yang menyebabkan kutil kelamin dan juga kanker leher rahim. Di mana virus ini ditularkan melalui kontak kulit ke kulit termasuk kontak seksual dan kontak lain yang melibatkan alat kelamin. Nah, sudah diketahui lebih dari 100 jenis tipe HPV yang sudah ada nih. Dan lebih dari 40 tipe diantaranya diketahui menginfeksi leher rahim. Dan para peneliti sudah mengelompokkan tipe HPV yang resiko tinggi dan juga resiko rendah. Dan kelompok yang pertama yaitu HPV tipe 6 dan 11 menyebabkan kurang lebih 90% kutil kelamin. Ini adalah tipe resiko rendah karena tidak menyebabkan kanker leher rahim. Tapi tipe 16 dan 18 ini adalah kelompok berisiko tinggi menyebabkan kanker leher rahim, kurang lebih sekitar 70%. Selain itu, masih ada tipe-tipe risiko tinggi lainnya yang nanti kita akan bahas. Nah, HPV itu juga menyebabkan kanker dari dubur atau anus dan juga mulut dan tenggorokan pada pria dan juga wanita. Kabar baiknya nih Smart Parents, sudah ada 3 vaksin yang tersedia secara global untuk mencegah infeksi dengan jenis HPV yang sudah diketahui penyebab kanker leher rahim secara spesifik. Yang pertama adalah Gardasil 9, itu mencegah infeksi dengan 9 jenis tipe virus HPV. Yang kedua adalah vaksin Gardasil, yaitu membantu mencegah infeksi itu 4 jenis tipe virus. Dan yang terakhir, vaksin Cervarix membantu mencegah infeksi HPV sebanyak 2 tipe. Nah, vaksin-vaksin ini aman dan secara signifikan mengurangi sejumlah wanita yang mengalami kelainan leher rahim yang dinamakan lesi prekanker, yaitu lesi sebelum menjadi kanker. Dan studi-studi juga sudah mendokumentasikan bahwa vaksinasi HPV itu mengurangi kejadian kanker serviks. Oke, dan sekarang kita akan mulai membahas mengenai cara penularan virus HPV. Virus HPV ini adalah virus yang ditularkan melalui kontak kulit ke kulit termasuk kontak seksual. Jadi ini termasuk hubungan intim dan kontak lain yang melibatkan area kelamin. Nah, sebagai catatan saja nih, meskipun kondom merupakan cara penting untuk mencegah sebagian besar infeksi menular seksual, tapi kondom tidak memberikan perlindungan lengkap dari infeksi HPV, karena itu tidak menutupi semua kulit kelamin yang terbuka. Dan resiko paparan HPV itu akan meningkat dengan jumlah pasangan seksual yang Anda miliki. Berhubungan seksual dengan pasangan yang sudah memiliki riwayat banyak pasangan juga meningkatkan resiko Anda. Dan sudah diperkirakan nih, sekitar 80% orang dewasa yang aktif secara seksual akan mendapatkan setidaknya 1 infeksi HPV sebelum berusia 50 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang yang terinfeksi HPV tidak memiliki tanda atau gejala, dan dalam banyak kasus juga tidak mengalami masalah. Namun, pada 10-20% kasus, infeksi HPV itu tidak hilang. Dan dalam situasi seperti ini, ada risiko berkembang menjadi lesi prekanker atau sebelum kanker leher rahim dan juga kemudian bisa menjadi kanker leher rahim. Dan biasanya dibutuhkan kurang lebih rata-rata 20-25 tahun dari satu infeksi HPV untuk menjadi kanker leher rahim. Oleh karena itu, tetap memerlukan pemeriksaan secara rutin. Dan saat ini lebih dari 100 jenis HPV yang sudah ada dan lebih dari 40 diantaranya sudah diketahui menginfeksi leher rahim. Dan juga sekitar 15 tipe itu sudah terbukti menjadi kanker leher rahim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang vaksinnya. Jadi kapan vaksinnya dan juga dosisnya dari vaksin HPV. Nah, semua vaksin HPV itu diberikan melalui suntikan. Dosis itu tergantung pada usia Anda dan seberapa sehat sistem kekebalan Anda. Yang pertama, jika Anda berusia kurang dari 15 tahun dengan fungsi imunitas tubuh yang baik, Anda harus mendapatkan 2 suntikan dengan jarak minimal 6 bulan. Jika Anda berusia 15 tahun atau lebih dengan fungsi imunitas tubuh yang baik, Anda harus mendapatkan 3 suntikan. Dosis kedua diberikan 1-2 bulan setelah yang pertama, dan dosis ketiga dengan berjarak 6 bulan dari dosis pertama. Jika Anda memiliki infeksi HIV atau gangguan imunitas kekebalan tubuh, Anda tetap harus mendapatkan vaksinasi HPV. Dan vaksinasi HPV rutin itu direkomendasikan untuk semua anak usia 11-12 tahun dan dapat diberikan sejak usia 9 tahun.
Vaksinasi juga direkomendasikan untuk orang dewasa sampai dengan usia 45 tahun. Dan ada fakta penting nih untuk smart parents. Dengan vaksinasi HPV, Anda akan memiliki perlindungan terbesar dari HPV jika Anda divaksinasi sebelum menjadi aktif berhubungan intim. Vaksinasi tidak membantu menyingkirkan infeksi HPV atau kelainan leher rahim yang sudah terjadi. Tapi jika Anda berusia di bawah 26 tahun dan juga telah aktif secara seksual dan memiliki kutil kelamin, misalnya tes HPV yang positif, Anda masih akan mendapatkan manfaat dari vaksinasi. Saya ulangi lagi nih, penting untuk diingat bahwa vaksin bekerja paling baik jika diberikan sebelum aktivitas seksual dimulai, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Beberapa wanita itu khawatir bahwa vaksinasi tersebut mungkin punya efek samping yang serius. Tapi penelitian sudah dengan jelas menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV itu sangat aman. Dan sementara ini, para ahli tidak tahu persis berapa lama vaksinasi akan melindungi Anda terhadap infeksi HPV. Dan juga belum ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksinasi HPV itu hilang kemampuan seiring berjalannya waktu. Ada tips penting untuk smart parents. Yang pertama, Anda itu tidak perlu menjalani pemeriksaan khusus apapun sebelum mendapatkan vaksinasi HPV. Dan yang kedua, setelah sukses atau setelah berhasil mendapatkan vaksinasi HPV, bukan berarti Anda dapat mengabaikan screening kanker leher rahim di masa mendatang, karena vaksinasi itu tidak menghilangkan infeksi dan juga masih terdapat tipe HPV yang tidak di-cover oleh vaksin. Oke, dan berikutnya kita akan membahas mengenai efek samping dari vaksin HPV. Nah, vaksin HPV dapat menyebabkan kemerahan ringan, nyeri, atau bengkak di dekat tempat suntikan, biasanya di lengan. Dan perlu diketahui, pada kandungan vaksin ini tidak mengandung thimerosal. Vaksin saat ini juga tidak dianjurkan selama kehamilan, meskipun tidak ada resiko yang diketahui pada janin jika vaksin sudah terlanjur diberikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai 5 fakta penting efektivitas vaksin HPV. Nah, studi-studi sudah menunjukkan bahwa yang pertama, vaksinasi HPV pada wanita itu sangat efektif mencegah infeksi HPV dan infeksi prakanker leher rahim yang disebabkan oleh HPV. Yang kedua, vaksinasi HPV dapat mengurangi risiko kutil kelamin. Dan yang ketiga, vaksinasi HPV pada laki-laki mengurangi risiko terjadinya kutil kelamin dan juga infeksi HPV pada penis. Dan yang keempat, vaksinasi HPV juga mengurangi risiko kanker dubur baik pada pria maupun wanita. Dan yang terakhir, vaksinasi HPV dapat mencegah infeksi pada mulut dan juga tenggorokan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan salam sehat.